Ya Allah, duhai Rabb, kami mohon ampunan atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat di muka bumi ini. Dosa mata dari pandangan yang tidak terjaga, ya Rabb. Dosa lidah kami yang sering menyakiti orang lain, ya, yang suka menyakiti istri, menyakiti kerabat kami. Ampuni atas lisan kami, ya Rabb, yang tidak sengaja maupun yang sengaja. Terkadang kami senang membicarakan aib orang, ya Rabb, tanpa menyadari bahwa diri kami pun memiliki aib. Duhai Rabb, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Duhai yang Ghafar, wahai sebaik-baik pemberi ampunan, tolong ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami. Kami telah banyak melakukan kemaksiatan, ya Rabb. Dosa perut, dari makanan yang haram, dari makanan yang subhat. Kami mohon kepada-Mu, ya Rabb, ampuni kami. Wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah, di mana hakikatnya kita ini telah dipilih oleh Allah dalam perkara yang sangat mulia. Kita ini lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Atas kehendak Allah, atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita petunjuk hingga kita bisa melangkahkan kaki untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai umat muslim yang telah menghidupkan 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, jauh lebih kaya daripada orang-orang yang memiliki harta triliunan. Karena telah disampaikan oleh Rasul bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi ketika kita berhadapan dengan siapapun, selama kita menghidupkan 2 sholat sunnah ini, maka kita perlu bahagia dan ada perlu kebanggaan di dalam diri. Maka hadirin, hakikatnya kita ini tidak ada di dunia ini. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Istri pun hakikatnya tidak ada, anak pun hakikatnya tidak ada. Bahkan dunia beserta seluruh isinya ini pun hakikatnya tidak ada. Semua ini ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kita perlu mengulang-ulang di dalam diri kita
bahwa Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke muka bumi ini bukan untuk perkara hal-hal yang sepele, mengurus pabrik, mengurus perdagangan, mengurus toko, tapi kita memiliki tanggung jawab mulia, yakni apa? Bagaimana kita bisa menyempurnakan iman, bisa menyempurnakan agama. Para ulama telah menyampaikan bahwa dunia ini bukan tempat untuk menyempurnakan mal atau harta, akan tetapi dunia ini adalah tempat kita untuk menyempurnakan amal. Semakin kita bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amal, maka semakin besar pula lah kebahagiaan yang akan kita peroleh. Tetapi sebaliknya, semakin mati-matian kita untuk menyempurnakan harta tanpa ada agama, hakikatnya semakin sempurna pula lah permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan di dunia ini. Ada istilah gubuk derita. Maksudnya karena tinggal di dalam gubuk dia menderita. Bukan asbab karena gubuk dia menderita, hakikatnya karena tidak mengamalkan agama, kehidupan akan menderita. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam kobaran api yang panasnya berlipat-lipat ganda, tetapi merasakan kebahagiaan karena membawa agama. Maka kita semua hadirin yang dimuliakan, tidak lain Allah ini meletakkan kebahagiaan melainkan dalam amal agama. Maka kita bersyukur. Orang-orang beriman ini Pak, senangnya itu di waktu malam begadang, menghabiskan waktu untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan ini adalah kebahagiaan. Melihat Al-Quran saja orang-orang beriman ini bisa menangis, saking lezatnya. Bahkan dalam berzikir pun sampai menangis. Ini adalah kebahagiaan yang sempurna. Kita tidak boleh keliru. Dunia ini bukanlah tempat kita untuk tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Bukan tempat kita untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan kita telah dijanjikan oleh Allah di dalam surga nanti. Enggak lama hidup di dunia ini, sebentar saja. Maka keimanan ini kalau sudah tertancap di dalam hati orang beriman, ini dahsyat Pak. Ada kisah seorang sahabat bernama Julabib. Dia ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Julabib, maukah engkau menikah? Mau ya Rasul. Tapi siapa yang mau dengan aku, katanya. Memiliki wajah yang tidak tampan, tidak memiliki harta. Kata Rasulullah, ditunjuk, pergi kamu ke sana. Di sana ada seorang gadis cantik. Sampaikan saja bahwa engkau diutus oleh aku. Kurang lebih seperti itu, untuk melamar putrinya. Kemudian berjalanlah Julabib hingga sampai pada tempat. Assalamualaikum. Kurang lebih seperti itu. Keluar, orang tua disampaikan, aku diutus oleh Rasulullah untuk melamar putrimu. Dilihat dari atas ke bawah, diperhatikan, rasanya tidak pantas seorang pria yang kusut ingin melamar anaknya. Mohon maaf, ditolak mentah-mentah. Kemudian Julabib pergi. Seorang putri itu mendengar, wahai ayah, tadi aku mendengar ada perintah utusan dari Rasulullah untuk melamar aku. Panggil segera, aku akan menerima lamarannya.
Aku tidak melihat dia siapa, tetapi aku melihat siapa yang memerintahkannya. Keimanan. Begitu sempurna putrinya ini, kemudian dipanggil. Pemuda tadi kembali dipanggil Julabib untuk diterima lamaran untuk melamar putrinya. Begitu bahagia Julabib. Berangkat kemudian berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasul, lamaranku diterima. Aku akan mempersiapkan segala pernikahan tapi tidak memiliki apa-apa. Silakan pergi ke Abdurrahman bin Auf, pergi ke Utsman untuk meminta segala keperluan yang dibutuhkan. Dilengkapilah semuanya. Datang ke pasar untuk membelanjakan segala keperluan untuk pernikahan. Kemudian ketika sedang membelanjakan keperluan untuk pernikahan, terdengar suara teriakan, jihad, 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 suruhan jihad. Ada seruan jihad yang berteriak-teriak. Kemudian Julabib langsung sampaikan kepada pedagang tersebut, ganti pakaian-pakaian pernikahan dan segala keperluan ini dengan pakaian-pakaian besi untuk perang. Langsung diganti tanpa sepengetahuan baginda Rasulullah SAW. Julabib pergi ikut di medan perang. Setelah peperangan, Rasulullah SAW memperhatikan siapa-siapa saja yang syahid di medan perang. Kemudian ketika dilihat, terkejut Rasulullah. Kenapa ada orang ini? Harusnya hari ini adalah malam pertama dalam pernikahannya. Rasul sendiri kemudian yang memakamkannya. Ketika sedang menguburkan, Rasulullah memalingkan wajahnya sambil tersenyum melihat ke kanan. Para sahabat memperhatikan. Penasaran sahabat ini ingin segera bertanya kepada Rasulullah setelah proses pernikahan tersebut. Ya Rasul, kata sahabat, tadi aku memperhatikan ketika engkau sedang menguburkan Julabib, engkau memalingkan wajahmu sambil tersenyum. Ada apa ya Rasul? Ketika aku sedang menguburkannya, aku melihat bidadari-bidadari menyambut Julabib, dan tidak sengaja kain yang menutupi betisnya tersingkap. Lalu aku memalingkan wajahnya. Begitu indahnya orang beriman itu, Pak. Bukan lagi para malaikat yang menyambut, tetapi bidadari-bidadari surga. Insyaallah kita niat semua untuk amal. Maka inilah perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati. Al-Quran sebagai petunjuk, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Hati-hati. Sedikit saja kita memiliki keraguan atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah penyakit itu. Dunia ini perusak, Pak. Maka kita harus menyadarkan pada diri sendiri bahwa kehidupan yang sementara ini akan menentukan keadaan kita di yaumil akhir, keadaan di yaumil hisab, keadaan di kehidupan akhirat yang selama-lamanya, abadan. Tidak ada penghitungan lagi, tidak ada triliunan, tidak ada miliaran, tetapi selama-lamanya. Dunia bukanlah tempat untuk mencari kebahagiaan, tetapi tempat bermujahadah. Bagaimana kita menggadaikan kesenangan kita di dunia demi menggapai kesenangan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin saya mendengarkan sebuah tausiah kisah tamsil. Tambah lagi, ada sebuah sayembara di mana disebarkan barang siapa yang akan
menduduki istana sebagai seorang raja ditentukan jatah waktu 5 tahun saja. Akan tetapi ada syarat. Setelah masa jabatan sebagai seorang raja harus siap untuk dibuang pada jurang kematian. Tanpa ada syarat untuk memimpin pemerintahannya, silahkan bebas. Akhirnya terpilihlah 2 orang. Masa periode pertama yang menduduki istana sebagai seorang raja tidak mau menghilangkan kesempatan yang luar biasa menurutnya sebagai seorang raja. Hari-harinya di dalam istana dikumpulkan untuk bermaksiat, berganti-ganti wanita dengan minuman-minuman arak yang luar biasa. Hari-harinya diisi dengan kepuasan daripada nafsu. Maka tidak terasa jatuhlah waktu 5 tahun tersebut. Datanglah Al-Ghazal untuk menarik raja tersebut. Kemudian raja pertama dibuang ke jurang kematian, di mana jurang kematian ini diterkam dengan binatang-binatang buas. Raja yang kedua, dia tidak juga mau kalah dengan raja yang pertama. Dia ingin memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Akhirnya seorang raja ini mengumpulkan arsitek-arsitek yang canggih. Cari arsitek-arsitek tukang bangunan yang luar biasa di kampungnya. Dikumpulkan, lalu dibuatkan sebuah gambar untuk membangun istana yang dimana jurang kematian itu dirubah oleh seorang raja untuk menjadi sebuah istana yang megah. Hari-harinya seorang raja tersebut tidak bisa menikmati masa kerajaannya, disibukkan untuk membangun daripada jurang kematian yang dibangun untuk menjadi istana oleh seorang raja tersebut. Hingga pada waktunya seluruh barang-barang yang ada di dalam istana ini pun diperintahkan untuk dipindahkan setelah istana tersebut terbangun. Lalu permaisuri-permaisuri yang ada di dalam istana pun silahkan pindah. Selama 5 tahun seorang raja tidak bisa menikmati kerajaannya di istana tersebut. Ketika Al-Ghazal datang, maka seorang raja tersebut mengatakan, tidak perlu kamu menyeret saya akan berjalan sendiri menuju jurang kematian tersebut. Setelah pada tempatnya jurang kematian tersebut telah berubah menjadi istana yang megah, dan selamanya seorang raja dapat menikmati kehidupan yang luar biasa. Ini sebuah gambaran. Kita menyitakan waktu kita, menggadaikan kesenangan kita. Dikala orang-orang sedang terlelap tidur, kita terbangun. Hakikatnya ketika kita membuat sebuah amalan sebagaimana seorang raja tersebut, hakikatnya kita sedang membangun istana-istana di dalam surga. Sekecil apapun kebaikan di muka bumi ini, Allah pandang akan dibalas dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah untuk mengamalkan ini agama. InsyaAllah para jemaah sekalian, bersama-sama kita menghadap ke kiblat. Kita membuat saf sebagaimana saf solat, merapat ke depan. Kita akan berzikir kepada Allah. Kita akan bermuhasabah diri. Semoga apa yang menjadi amalan kita di waktu subuh ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
إلى هدرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعبد ويا نستعين ila arwahi seluruh almarhum almarhumah di kampung ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus ila ruhi seluruh keluarga-keluarga. Silakan disebutkan di dalam hati. Allahumma ighfir lahum warhamhum bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus untuk Gurunda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, kami mohon kepadamu dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu kami, izinkanlah kami ya Allah ya Rabb memohon ampunan kepadamu ya Rabb. Allah ya Ghafar, Allah ya Ghafur, dari setiap dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil, semua kami mohon ampunanmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ya Nur, ya Allah, karuniakanlah cahaya hidayahmu ya Rabb untuk kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bersama-sama kita bertahlil, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengecilkan segala makhluk dan kebendaan yang ada di dunia ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duhai Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, masukkanlah iman ke dalam hati kami ya Rabb, hingga kami menyadari bahwa kami ini adalah makhluk-Mu yang lemah. Kami tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Engkau ya Rabb. Kami tidak memiliki apa-apa, yang hanya memiliki hanya Engkau ya Rabb. Duhai Rabb, kita bersama-sama menyebut nama Allah sambil kita bermunajat kepada Allah di dalam hati, berdoa wabil khusus agar segera Allah angkat wabah pandemi ini. Diberikan kami kemudahan, kita kemudahan semua dalam segala urusan-urusan kita. Diberikan kelapangan rezeki harta, dimudahkan segala urusan dalam kerusakan kehidupan kita. Ya Allah, 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 ya Ikhwafillah, kita semua hidup di dunia ini tidak satupun orang yang bersih dan suci. Kita semua punya dosa, kita semua punya kesalahan. Kita memohon ampun kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dan kita berniat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak Allah senangi. Kita niatkan untuk beristighfar agar senantiasa Allah berikan kita taufik dan hidayah, dapat istiqomah 5 waktu di masjid, sayang pada keluarga, sayang pada umat Rasul. Tanamkan kerinduan kita hanya ingin berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, tidak ada sedikit pun Allah memuji-muji dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, ikhwan. Dunia ini hanya tempat kita untuk meninggal. Bangunan rumah yang kita bangun pun hakikatnya adalah rumah sementara. Tempat tinggal kita nanti di dalam surganya Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Sudah terlalu jauh kita meninggalkan Allah. Seakan hartalah, seakan keluarga tempat kebahagiaan, bukan ikhwan. Hanya dekat dengan Allah adalah kebahagiaan. Kalau hubungan kita sudah baik dengan Allah,
rumah tangga kita akan baik, urusan harta rezeki kita pun akan baik. Dengan apapun kita akan baik. Kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Angkat tangan, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala ridha pada amalan-amalan kita di waktu pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafur. Ya Allah, duhai Rabb, kami mohon ampunan atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat di muka bumi ini. Dosa mata dari pandangan yang tidak terjaga, ya Rabb. Dosa lidah kami yang sering menyakiti orang lain, ya, yang suka menyakiti istri, menyakiti kerabat kami. Ampuni atas lisan kami, ya Rabb, yang tidak sengaja maupun yang sengaja. Terkadang kami senang membicarakan aib orang, ya Rabb, tanpa menyadari bahwa diri kami pun memiliki aib. Duhai Rabb, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Duhai yang Ghafar, wahai sebaik-baik pemberi ampunan, tolong ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami. Kami telah banyak melakukan kemaksiatan, duhai Rabb. Dosa perut, dari makanan yang haram, dari makanan yang subhat. Kami mohon kepadamu, ya Rabb, ampuni kami dosa kemaluan kami, ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Duhai Rabb, kami mohon kepadamu, dunia ini adalah tempat kami memohon ampunan, kesempatan kami memperoleh rahmat-Mu, maghfirah-Mu, duhai Rabb. Apa jadinya kami, ya Allah, sekiranya Kau wafatkan kami dalam bergeluburan dosa? Payah kami, ya Rabb, celaka kami, ya Rabb. Duhai Rabb, kami mohon, di mulianya bulan Muharram-Mu, ya Rabb, kami mohon padamu, ya Rabb, bukakan pintu ampunan untuk kami. Kami mohon, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Tolong, ya Rabb, dosa kami pada kedua orang tua kami, mama, ibu, bapak kami. Duhai Rabb, kami mohon padamu, ampuni dosa-dosa mama, ya Rabb, dosa ibu kami, ya Rabb. Kami mohon padamu, ya Rabb,
Ampuni ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Ghafar, ya Ghafur, muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Pelihara jaga kedua orang tua kami yang masih ada di muka bumi ini ya Rabb. Bahagiakan dalam iman, bahagiakan dalam Islam, bahagiakan dalam ketaatan di sisa-sisa umurnya ya Allah. Jaga mereka ya Rabb, pelihara mereka ya Rabb. Sehat afiatkan ya Allah kedua orang tua kami. Kalau sekiranya mereka ya Allah di antara kami sudah ada yang telah tiada, kami mohon ya Rabb, tolong ya Rabb, tolong ya Rabb, tolong ya Rabb. Ini anakku ya Rabb. Kami mohon sebagai anaknya ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah alam kuburnya surga, taman di antara taman-taman surgamu ya Rabb. Pelihara jasadnya ya Rabb, jaga ya Rabb, tidak boleh ada yang menyentuhnya ya Rabb, walaupun binatang segala macam ya Rabb. Utuhkan jasadnya ya Rabb, kami mohon padamu ya Allah. Harumkan kuburannya dengan harum surgamu ya Rabb. Rindu kami pada kedua orang tua kami ya Rabb. Tolong ya Rabb, kami mohon padamu ya Rabb, kumpulkanlah kami di dalam surgamu ya Rabb. Seberapapun indahnya surgamu ya Rabb, sungguh kami tidak dapat merasakan kesempurnaan ya Rabb sekiranya kau pisahkan kami dengan kedua orang tua kami. Tolong ya Rabb, kumpulkan kami di dalam surgamu ya Rabb, dalam kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Mama, Papa, Ibu, Bapak kami ya Rabb, baru kami terasa saat ini sebagai orang tua begitu sulitnya mendidik anak-anak kami ya Rabb. Kami mohon padamu ya Rabb, kami yakin ini karena dosa-dosa kami pada kedua orang tua kami ya Rabb. Kami mohon ampunanmu ya Allah. Duhai Rabb, kami mohon kepadamu, beribu-ribu masalah, berjuta-berjuta masalah yang kami hadapi, semua atas dosa-dosa kami ya Rabb. Kami sadar ya Rabb bahwa semua ini atas kesalahan kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aflih lisanikul kilil nafsi tarfat ain. Kami pasrahkan segala masalah dalam kehidupan kami. Kami tak sanggup tanpa pertolonganmu seluruhnya ya Allah. Masalah rumah tangga kami, masalah hutang piutang kami, masalah dalam urusan di dunia ini, kami mohon semuanya dalam pertolonganmu. Kami tak sanggup menyelesaikan seluruh permasalahan kami tanpa pertolonganmu. Kami lemah, tiada daya dan upaya tanpa pertolonganmu. Kami mohon dalam majlis yang mulia ini, dalam majlis zikir ini, yang kau naungi dengan para malaikat, dan engkau ya Sami'u ya Bashir, kau pasti melihat kami, kau pasti mendengar kami. Kami mohon angkatlah seluruh permasalahan dalam kehidupan kami ya Rahman ya Rahim. Dengan belas kasih-Mu duhai Rabb, tumbuhkan di dalam rasa hati kami keimanan dan kasih sayang kepada sesama, wabil khusus kepada keluarga kami. Pelihara jaga rumah tangga kami, anak-anak kami kau takdirkan menjadi generasi pewaris para nabi dan rasul-Mu. Kau jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga-Mu. Jadikan istri-istri kami menjadi istri yang salehah, taat pada perintah-Mu, taat pada Rasul-Mu. Kami mohon hiasi rumah tangga kami dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahagiakan kami dalam rumah tangga, dalam taat pada perintah-Mu.
Ya Allah, jadikanlah keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang bisa kami banggakan di dunia, dan kelak kami berbangga-bangga di hadapan Rasul. Kelak kami ingin berjumpa dengan Rasul, ya Rabb, dengan membawa keturunan kami. Wahai Rasul, inilah putra-putri kami yang dalam di dunia, dalam kehidupannya bermujahadah dalam amal, memperjuangkan yang hak, memperjuangkan agama. Ya Allah, berkahilah kampung kami, jauhi dari segala masalah musibah, jauhi dari segala bencana, berikan keberkahan dalam semua lingkungan kami, makmurkan rumahmu ini ya Rabb. Karuniakan seluruh penghuni kampung Buana menjadi para ahli masjid, senang memakmurkan rumahmu, senang membaca Al-Quran, senang menjaga wudu, kesenangan dalam amal, senang tahajud, senang bersedekah, senangnya berzikir. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap langkah kami langkah-langkah yang penuh Engkau ridho untuk masuk ke dalam syurga-Mu. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah, sempurna iman Islam kami, bahagia kami dalam akhir hayat hidup kami, mampu lisan kami mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah ya mujib, ijabah doa-doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillah, waktu Isra. Silahkan Isra. Mohon maaf saya banyak bicara, pasti banyak salah. Subhanakallah wa bihamdika, subhanallah, subhanakallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.